Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Malam juga Jagia, sehat dong. Oke, syukur deh kalau Kak Roy sehat. Yang lain gimana nih? Di sini ada Kak Imam, Kak Mawar, Kak Mita, Kak Dinda, sama Kak Siska. Gimana nih semua kabarnya? Halo Kak Zakia, Alhamdulillah saya sendiri sehat Kak. Halo Kak Jakia, kabar baik Kak. Halo Kak Zekia, Alhamdulillah kabarnya baik. Halo, halo Alham- Kak Zakia, iya kabar baik Kak. Zakia gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau aku juga sehat. Gitu. Kalau Kak Siska gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Kak Zakia. Alhamdulillah deh kalau semua teman-teman di sini dalam kondisi yang baik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan topik yang cukup menarik nih, yaitu kesetaraan gender sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bersama, kesetaraan gender merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Selain kesetaraan gender, juga ada beberapa tujuan lain seperti pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan mutu pendidikan, hingga masalah lingkungan. Bicara tentang kesetaraan gender, menurut Bang Rainer seberapa penting sih kesetaraan gender ini untuk dibahas? Mungkin kalian berpikir bahwa kesetaraan gender ini bukanlah hal yang penting. Itu mungkin saja terjadi karena jarangnya masalah ini diangkat ke kaca umum. Sebenarnya, kesetaraan gender ini perlu untuk dipahami dan dianalisis untuk melihat apakah perbedaan yang bukan alami ini telah menimbulkan diskriminasi dalam arti perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan. Apakah gender telah memposisikan perempuan secara nyata menjadi tidak setara dengan pihak laki-laki? Perbedaan gender ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk cara, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting alam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi peran gender. Ketidakadilan gender ini juga merupakan salah satu contoh bahwa kita tidak mewujudkan yang namanya Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Wah, ternyata cukup penting ya Bang, bahkan sampai ada kaitannya dengan sila kelima Pancasila. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu sebenarnya kesetaraan gender. Menurut pendapat Kak Dinda, kesetaraan gender itu apa ya? Nah, kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, di mana agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam upaya pembangunan nasional. Namun, dalam pelaksanaan upaya ini masih sering ya terjadi ketidakadilan, diskriminasi, dan ketimpangan di dalamnya. Maka dari itu, kesetaraan gender merupakan suatu hal yang sangat penting. Dan kesetaraan gender sendiri termasuk ke dalam tujuan nomor 5 di dalam SDGs. Baiklah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Kak Dinda dan Bang Rainer mengenai pengertian dan pentingnya kesetaraan gender. Sekarang kita bakal dengerin pemaparan dari Kak Mawar terkait langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Oke baik, menurut saya langkah apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yaitu dalam perspektif keadilan gender ada beberapa strategi perlindungan terhadap perempuan sebagai upaya penanggulangan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran perempuan terhadap hak dan kewajibannya di dalam hukum melalui pelatihan dan penyuluhan. Yang kedua, peningkatan kesadaran masyarakat betapa pentingnya usaha untuk mengatasi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks individual, sosial, maupun institusional. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Nah, ketika strategi tersebut berjalan dengan baik, perlahan upaya mewujudkan kesetaraan gender yang adil akan terwujud,
serta tidak adanya diskriminasi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, selain usaha kita, tentunya juga ada peran dari pemerintah dalam hal ini. Menurut Bang Roy dan Kak Mita, apa saja ya peran pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender? Oke, baik, terima kasih. Di sini akan saya jelaskan sedikit bagaimana sih peran pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender. Nah, dalam praktik selama ini, mayoritas peraturan daerah ataupun perda yang merupakan salah satu dari bagian pemerintah, baik provinsi ataupun kabupaten kota, umumnya berasal dari eksekutif atau pemerintahan daerah. Artinya, kinerja DPRD pada umumnya dalam menghasilkan perda yang berasal dari inisiatif, DPRD dapat dikatakan sangat lemah. Secara kuantitas, perda yang dihasilkan di beberapa kabupaten kota tiap tahun cukup tinggi. Namun, perda-perda tersebut merupakan perda yang diajukan oleh eksekutif atau bupati maupun wali kota. Rendahnya perda inisiatif dari DPRD menunjukkan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Padahal, perda yang dibentuk dari inisiatif DPRD mempunyai beberapa kelebihan. Antara lain, yang pertama itu nih, dilihat dari faktor kedekatan jarak hubungan dengan konstituen, anggota DPRD lebih memiliki kelebihan dalam hal menampung dan menyerap aspirasi konstituen untuk diakomodasi dalam alternatif kebijakan daerah. Yang kedua, dengan situasi seperti itu, Raperda inisiatif DPRD lebih memiliki kemampuan dalam mengatasi solusi permasalahan yang berkembang, sehingga daya manfaatnya juga lebih memenuhi sasaran. Yang ketiga, dihasilkan dari inisiatif DPRD karena menyangkut akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ataupun eksekutif. Yang keempat itu, Raperda inisiatif DPRD dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan rakyat yang diwakili ke dalam isu kebijakan di tingkat daerah. Oke nih, yang terakhir itu dihasilkannya perda-perda inisiatif DPRD yang memenuhi unsur kepentingan rakyat dalam isu kebijakan sejatinya merupakan bagian dari makna representasi dalam proses politik. Nah, dalam pembentukan perda di kabupaten ataupun kota maupun di provinsi, sebagian besar merupakan perda yang terkait dengan retribusi, pajak, perizinan, perda-perda yang berhubungan dengan kepentingan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah ataupun PAD. Nah, dan perda-perda tersebut merupakan perda yang berasal dari eksekutif. Sulit sekali menemukan perda yang terkait dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat atau konstituen seperti perda yang terkait penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sumber daya alam, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan tentunya kesetaraan gender. Nah, mengapa sih DPRD ataupun perda ikut serta di bagian pemerintahan dalam mewujudkan kesetaraan gender? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sih umumnya. Tapi yang paling utama ialah bisa kita lihat sebagai DPRD merupakan wakil dari rakyat, tentunya mempunyai peluang ataupun suatu modal utama yang dimana mempunyai kedekatan langsung oleh masyarakat. Nah, tentunya DPRD mempunyai peluang yang lebih besar untuk mewujudkan kesetaraan gender karena dilandasi ataupun dilatar belakangi dekatnya masyarakat dengan DPRD, yang dimana DPRD sebagai wakil daripada rakyat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Kak Zakia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit peran pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender. Nah, peran pemerintah dalam hal itu adalah membuat peraturan perundang-undangan berupa parameter kesetaraan gender yang di dalamnya terdapat 4 indikator mengenai kesetaraan gender. Nah, keempat indikator tersebut itu meliputi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang saling berkaitan satu sama lain. Pemerintah pun menganalisis atas keempat indikator tersebut serta mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi CEDAW yang tercermin tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangannya. Untuk penjabaran indikator APKN diintegrasikanlah ke dalam 40 hak konstitusional yang dituangkan ke dalam matrik parameter kesetaraan gender dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Sebenarnya masih banyak lagi sih permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas dan minoritas, dan sebagainya.
yang menyisakan ruang kosong tanpa adanya aturan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Namun dari beberapa pengalaman dan pembelajaran, sangat penting untuk mengetahui proses pembuatan perda yang inisiatif dan peraturan perundang-undangan yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan perda dan peraturan perundang-undangan. Setelah kita dengarkan pemaparan dari Bang Roy dan Kak Siska mengenai peran pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah bertugas untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, semisal yaitu peraturan daerah maupun perundang-undangan. Bang Roy juga sudah menyinggung mengenai peran DPR sebagai wakil rakyat dalam mewujudkan kesetaraan gender, yaitu bersama pemerintah mengusulkan dan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya peran DPR bukan hanya membentuk kebijakan yang ada. Bang Imam, bagaimana pendapat Anda terkait hal lain yang bisa dilakukan DPR untuk mewujudkan kesetaraan gender? Yaps, benar banget Mbak Zah. Jadi selain yang dikatakan oleh Bang Roy dan Kak Mita, ternyata sekelas DPR juga ikut andil dalam mewujudkan kesetaraan gender ini. Nah, jadi di dalam DPR atau DPRD itu ada yang namanya reses atau masa reses. Nah, mungkin teman-teman yang dengar podcast ini ada yang belum tahu nih apa itu reses. Jadi reses itu adalah masa di mana anggota parlemen seperti DPR dan DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR atau DPRD. Nah, contohnya sendiri itu seperti kunjungan kerja, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara berkelompok. Nah, agar reses ini lebih efektif dan lebih bermanfaat, mereka membuat sebuah metode, yaitu metode reses partisipatif. Nah, di dalam reses partisipatif ini, mereka lebih berperspektif atau lebih berfokus kepada hal-hal gender. Yaps, mereka lebih memperhatikan dan memandang terkait isu-isu gender yang disebabkan perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Jadi seperti itu Mbak Zah. Oke, berdasarkan penjelasan Bang Imam mengenai reses, boleh dong Kak Siska dijelasin ke kita, apakah reses ini sudah pernah diterapkan di Indonesia jika menyangkut kesetaraan gender? Reses yang menyangkut kesetaraan gender sendiri sudah pernah diterapkan di Indonesia, yaitu tepatnya di Kabupaten Maros pada akhir Februari hingga awal Maret 2018. Pada saat melakukan kegiatan ini, anggota DPR dibantu oleh Yayasan Bakti dengan dukungan program Mampu atau Kemitraan Australia Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Wah, ternyata jika menyangkut kesetaraan gender, reses sudah pernah diterapkan di Indonesia, yaitu di Kabupaten Maros, dari akhir Februari hingga awal Maret tahun 2018 silam. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Kesetaraan gender masuk ke dalam tujuan kelima dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Kesetaraan gender penting untuk dibahas agar dapat dilihat apakah perbedaan ini dapat menimbulkan diskriminasi yang membawa kerugian bagi salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Diskriminasi gender juga merupakan salah satu contoh belum terwujudnya sila kelima Pancasila. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender antara lain meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban dalam hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatasi kekerasan terhadap perempuan baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional, serta meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasi diskriminasi gender. Adapun langkah yang dapat dilakukan pemerintah bersama dengan DPR yaitu membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, semisal peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan. Selain membuat dan mengusulkan kebijakan, DPR juga dapat berperan dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui langkah reses. Reses adalah masa di mana anggota parlemen melakukan kegiatan di luar masa sidang seperti kunjungan kerja. Agar dapat lebih bermanfaat, dibuat metode yaitu reses partisipatif yang berfokus pada pandangan mengenai isu-isu gender.
Proses partisipatif mengenai kesetaraan gender pernah diterapkan di Indonesia, yaitu di Kabupaten Maros tahun 2018 silam. Teman-teman, demikian podcast mengenai kesetaraan gender sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan podcast, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.